Ini menceritakan seorang Raja Agung bernama Prabu Siliwangi, pemimpin kerajaan Pajajaran yang masyhur karena kebijaksanaan, ketegasan, dan cintanya pada rakyat serta alam semesta. Dikenal bukan hanya sebagai penguasa duniawi, Prabu Siliwangi juga seorang pencari sejati yang menapaki jalan spiritual penuh ujian dan kesunyian. Di sampingnya selalu hadir sosok macan putih. Bukan sekadar hewan, tetapi simbol kekuatan batin, penjaga alam, dan pancaran energi suci yang membimbing Sang Prabu dalam setiap keputusan besar. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tanah Parahyangan yang subur dan dijaga oleh kabut pagi dari puncak gunung, lahirlah seorang bayi lelaki yang kelak mengguncang sejarah Sunda. Ia bukan bayi biasa, sebab ketika ia menangis, langit pun ikut bersenandung. Namanya adalah Raden Pamanah Rasa, yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi, keturunan dari garis darah Raja Pajajaran yang agung dan sakti mandraguna. Sejak kecil ia telah menunjukkan keistimewaan dalam gerak, bicara, dan tatapan matanya yang menembus jauh ke dalam jiwa. Ia diasuh oleh para resi, disekolahkan pada alam dan ruh-ruh leluhur. Masyarakat percaya bahwa ia adalah titisan Sang Hyang Wisesa, utusan kekuatan alam untuk menjaga tatanan bumi Pasundan. Ayahandanya, Prabu Dewa Niskala, memerintah kerajaan Galuh dengan keadilan. Tapi masa depan kerajaan tampak goyah karena intrik bangsawan dan ancaman dari luar wilayah. Di tengah kekacauan itu, Pamanah Rasa tumbuh menjadi pemuda bijaksana yang tidak hanya menguasai ilmu kanuragan, tapi juga ilmu tata negara, filsafat kehidupan, dan rahasia alam. Ia berjalan dari desa ke desa, menyerap kebijaksanaan rakyat jelata, menyatu dengan pepohonan, dan bermeditasi di gua-gua purba. Ketika usianya mencapai 20 tahun, pertanda dari langit turun dalam bentuk sinar keemasan yang menerangi seluruh kawasan Galuh selama 7 hari 7 malam. Para resi dan dukun kerajaan menyatakan bahwa itu adalah isyarat turunnya wahyu kerajaan. Wahyu itu tak lain adalah hak untuk memimpin, hak untuk mengayomi, dan hak untuk menyatu dengan semesta. Namun, wahyu itu hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang tidak hanya sakti, tapi juga tulus, bijak, dan memahami makna pengorbanan. Maka Raden Pamanah Rasa dipanggil untuk menjalani ujian besar, menyatukan kembali Pajajaran dan Galuh yang telah lama terpecah. Ujian itu bukan hanya politik atau peperangan, melainkan perjalanan spiritual menembus batas dunia nyata dan alam gaib. Ia harus menghadap para leluhur dalam mimpi-mimpi panjang, berguru pada para harimau penjaga hutan keramat, dan menaklukkan hawa nafsu diri. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan makhluk-makhluk